Today, still on the same topic, your choice. Hari ini tema kita masih sama yang berkaitan dengan pilihanmu. And my title today is Go Higher. Dan judul saya hari ini adalah naik lebih tinggi. Tell the one next to you, hey, go higher. Katakan ke sebelahnya, ayo naik lebih tinggi. And I'm going to read for you from Colossians chapter 3 verse 1 to 2. Saya akan membacakan dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2. If then you were raised with Christ, seek those things which are above where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things on earth. Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Let me begin by asking you simple question. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Have you ever noticed that two people can go through exactly the same situation, the same problem, but respond in a completely different manner? Pernahkah saudara memperhatikan bahwa ada dua orang dapat mengalami situasi atau masalah yang sama, tetapi merespon masalah itu dengan cara yang sangat sekali berbeda? Example, one person may lose his or her job or their girlfriend or the boyfriend and say, that's it, my life is over. Contohnya, seseorang mungkin bisa bilang kehilangan pekerjaan, kehilangan pacar, ya. Habis itu berkata, udah hidupku udah berakhir. Another person may lose the same thing, boyfriend, girlfriend, job, but perhaps he or she is saying this, maybe God is opening a new door full of divine opportunities for me. Terus ada orang lain yang mengalami situasi yang sama, kehilangan pekerjaan, ya kehilangan kekasih. Tetapi orang ini justru merespon dengan berkata demikian, oh mungkin Tuhan sedang membuka pintu baru yang penuh dengan kesempatan ilahi. You know, one person may receive criticism and cannot sleep for nights. Ada seseorang yang menerima kritik habis itu gak bisa tidur sampai berhari-hari. Another person hears the same criticism, quickly learn and then move on without taking it personally. Ada orang lain juga yang mendengar kritik yang sama, sehabis itu segera mempelajari kritiknya lalu melanjutkan hidupnya tanpa menganggap kritik itu sebagai serangan pribadi. One person can get stuck in a traffic and spend 30 minutes complaining. Seseorang bisa terjebak di dalam macet selama 30 menit, habis itu mulai komplain. And another person may say, maybe God is protecting me from that accident. Tapi orang yang lain mengalami situasi yang sama juga bisa berkata, oh mungkin Tuhan sedang melindungi saya dari sesuatu yang ada di depan. You see friends, same situation, different response. Saudara melihat situasinya sama tetapi responnya berbeda. Why? Mengapa? Because life is not determined only by what happened to us, but it is also determined how we see each and every event or incident that is happening. Karena hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi kepada kita, tetapi hidup juga ditentukan oleh bagaimana kita melihat peristiwa atau kejadian yang terjadi di depan mata kita. Either we view it from a human perspective or from the kingdom perspective. Apakah kita melihatnya dari perspektif manusia atau perspektif dari kerajaan Tuhan? And today I want to suggest something that can change the way we think, how we live, how we should respond and navigate through the happy moments and also the difficult challenges that confront us every day. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang dapat mengubah cara kita berpikir, cara kita hidup, dan bagaimana seharusnya kita merespon serta menjalani saat-saat yang penuh dengan sukacita maupun tantangan-tantangan sulit yang begitu sering kita hadapi. Listen carefully, my friends. Dengarkan baik-baik saudara. Do you know the level of your perspective determines the level of your breakthrough? Apakah saudara tahu bahwa tingkat
perspektif saudara itu menentukan tingkat terobosan yang akan saudara Do you alami. believe that? Apakah saudara percaya itu? Okay, let us take a look at this building. Coba kita lihat gambar ini. Imagine, okay? You need to imagine this. Saudara harus bisa membayangkan ini. Imagine you are standing inside a 100-story building. Bayangkan saudara sedang berdiri di dalam sebuah gedung yang memiliki 100 lantai. You imagine, okay? You are standing at the balcony of the first floor. Coba saudara bayangin ya, saudara sekarang itu sedang berdiri di lobi yang ada di lantai pertama. Someone across the street insulting you. Terus ada seseorang itu di seberang jalan itu menghina saudara. You hear every word, you become very angry and upset. Habis itu saudara mendengar setiap kata yang diucapkannya, saudara menjadi sedih, saudara menjadi marah. And what happened after that? Habis itu apa yang terjadi? You replay the conversation the whole day. Saudara terus mengulang-ulang itu perkataan di dalam pikiran Correct, saudara. right? And then after that you tell the whole world. Setelah mendengar perkataan itu, saudara kasih tahu satu dunia. You tell your spouse, you tell your friends, especially ibu-ibu, you can call 2 jam cuma satu isu itu. Ya, you can kasih tahu teman, kasih tahu pasangan, especially for the ibu-ibu, the mothers can call the friends for 2 hours just to tell the story. And after that, what do? You keep it in your system and you let it drain you. You let it occupy your mind and you let it control your emotion. Habis itu saudara itu kena efek dengan perkataan itu ya. Perkataan itu mempengaruhi cara pikir saudara. Habis itu mempengaruhi seluruh cara hidup saudara. Friends, that is the first floor living. Saudara-saudari, itulah kehidupan seseorang yang tinggal di lantai pertama. Tell the one next to you, Katakan ke sebelahnya, hey, first floor. lantai pertama. Okay, now I want you to imagine this. Sekarang saya ingin saudara membayangkan ini. From first floor, now you imagine that you move to the 10th floor. Sekarang dari lantai 1, saudara coba bayangin naik ke lantai 10. You stand at the balcony and you look across the same person, the very irritating person insulting you. Saudara juga ke balkoni sama lihatin orang yang sama itu yang telah membuat saudara kesal. That same person is shouting at you. Dan orang yang sama itu juga meneriaki saudara. But because you move floor, the voice is not so clear anymore. Tetapi karena saudara sudah di lantai yang lebih tinggi, suara orang itu enggak jelas lagi. The voice is unclear. Suaranya udah enggak jelas. And you begin to think, did they insult me? Or did they say hello? Habis itu saudara mulai berpikir, orang itu lagi ngehina saya atau lagi say hello ya sama saya. You see friend, the insult never changed, but it became smaller. Kita bisa melihat saudara bahwa penghinaannya itu enggak berubah tetapi menjadi lebih kecil. Or rather less significant because you move higher. Atau mungkin hinaan itu menjadi kurang berarti karena saudara itu udah naik lebih tinggi. So friends, imagine now, okay? From 10th floor, imagine you are standing on the 100th floor. I call it penthouse. Sekarang coba saudara bayangin lagi. Dari lantai 10 sekarang ke lantai yang paling tinggi, lantai 100 atau yang dipanggil penthouse. The same person is insulting you and shouting at you. Orang yang sama itu berteriak, meneriaki saudara dan juga menghina saudara. What do you do? Apa yang saudara lakukan? Do you hear anything? Apakah saudara bisa dengar? Do you know you are too busy, engrossed in looking at the beautiful view, the skyline, the sunset, the greatness of the beautiful city that surrounds you. Saudara udah nggak bisa dengar, saudara udah terlalu sibuk memperhatikan pemandangan yang ada di lantai paling atas. Ini langitnya, sunsetnya, kemegahan kota indah yang mengelilingi saudara. And the voice that once upon a time control your emotion until you need to curhat 2 hours every day
has now become totally insignificant. Dan suara yang saudara dulu dengar yang mengendalikan emosi saudara sekarang menjadi sama sekali tidak berarti. You see, friends, the insult did not change. The event did not change, but your flaw changed. Kita bisa melihat saudara, hinaannya itu enggak berubah. Kejadiannya itu enggak berubah. Tetapi yang berubah itu adalah lantai di mana saudara tinggal. Many times our suffering is not only because our problem are so big. Sometimes it is because our perspective and our heart is too small and too narrow. Seringkali penderitaan kita itu bukan hanya karena masalahnya itu besar. Terkadang perspektif kita lah yang terlalu kecil dan hati kita juga terlalu kecil. When perspective is small, every criticism and feedback feels like an attack. Ketika perspektif atau cara pandang kita kecil, setiap kritik itu rasanya seperti sebuah serangan. Every delay feels like a disaster. Setiap penundaan itu terasa seperti sebuah bencana. Every disappointment feels like the end of the world. Dan setiap kekecewaan itu rasanya kayak dunia tuh udah kiamat. But when your perspective grows, the same problem begin to shrink. Tetapi ketika cara pandang kita bertumbuh, masalah yang sama mulai terlihat lebih kecil. Do you know, friends, God never call us to live on the first floor. Saudara, apakah saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk hidup di lantai pertama? God never intended his children to live controlled by the earthly perspective. Tuhan tidak pernah merencanakan atau bermaksud agar anak-anaknya hidup dikendalikan oleh perspektif dunia. That's why Paul remind us, set your mind on things above. Karena itu Paulus mengingatkan kita untuk pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Notice the direction, above. Perhatikan arahnya ke atas. Come on, repeat after me, above. Ayo ulangi ke atas. The one situated on the first floor asks this question. Orang yang berada di lantai pertama akan punya pertanyaan ini. Why is this happening to me? Ini kok bisa terjadi sih sama aku? The person on the 100th floor asks this question. Lord, what are you doing through this? Sedangkan orang yang berada di lantai 100 itu akan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang sedang Tuhan kerjakan melalui semua ini? The one on the first floor focuses on the noise. The one situated on the 100th floor focus on God. Orang yang di lantai pertama itu akan fokus dengan kebisingan-kebisingan itu, tetapi yang di lantai 100 akan berfokus kepada Tuhan. The one on the first floor see only what is visible, but the one standing on the 100th floor see what God is doing behind the scene. Orang yang berada di lantai pertama hanya akan melihat apa yang kelihatan, tetapi orang yang tinggal di lantai 100 melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik layar. So today let me ask all of you this one question. What floor are you standing on? Karena itu izinkan saya bertanya ini kepada saudara. Di lantai berapa saudara sedang berdiri? Okay, for the first floor. Point number 1, I call it the microscopic life. Untuk yang poin pertama, lantai pertama, saya menyebutnya sebagai kehidupan dengan perspektif yang sempit. The first floor represent a life lived with very narrow perspective. Lantai pertama itu melambangkan kehidupan yang dijalani dengan jalan atau perspektif yang sempit. Do you know when you are too close to something, you cannot see bigger picture? Saudara tahu ketika saudara terlalu dekat dengan sesuatu, saudara nggak bisa melihat gambaran besarnya. Let's take a look at this slide, okay? Have you ever looked at a painting from an inch away? Pernahkah saudara melihat sebuah lukisan dari jarak yang sangat-sangat dekat? As you can see, all brush strokes. The colors looks confusing, the lines do not make sense at all. So seperti yang saudara lihat ya, kalau dilihat hanya sapuan kuas itu warnanya membingungkan, garis-garisnya itu kelihatannya gak masuk akal. If you stand from an inch away view, you will say that, this painting is messy.
Kalau saudara lihat dari gambar ini dekat sekali, maka saudara akan bilang, aduh ini gambarnya, lukisannya berantakan. But when you step back, you begin to see the whole picture, you begin to see the masterpiece. Tetapi kalau saudara memilih untuk mundur, ya, maka saudara itu bisa melihat sebuah karya seni secara keseluruhan yang indah. And you can see the problem was never the painting, the problem was our distance. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa masalahnya itu tidak pernah ada pada lukisannya, tetapi masalahnya terletak pada jarak kita. Many times we judge our life too quickly from too close a distance. Seringkali kita menghakimi kehidupan kita, melihat kehidupan kita dari jarak pandang yang sangat dekat. Give you one example. Saya kasih contoh. One bad event become my whole life is falling apart. Sekali ada kejadian buruk yang terjadi, kita langsung bilang, hancurlah hidupku. One closed door become God has forgotten me, he's so far away. Satu pintu tertutup, kita langsung bilang, oh Tuhan sudah melupakan aku. One difficult season become this pain and suffering will never end. Satu musim yang sulit, kita langsung bilang, rasa sakit dan penderitaan ini tidak akan pernah berakhir. One of the clearest example on first floor living is found in Luke chapter 10 verse 38 to 42. Salah satu contoh yang paling jelas tentang kehidupan di lantai pertama bisa ditemukan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Do you know the story that Jesus came to the home of Martha and Mary? Apakah saudara pernah mendengar cerita tentang Yesus datang ke rumah Marta dan Maria? Can you imagine this, okay? Having Jesus physically sitting in your house. Coba sekarang saudara bayangin ini sama-sama. Bahwa Yesus sekarang itu sedang benar-benar sedang duduk di rumah saudara. Can you imagine the Son of God, the Savior of the entire world and the Creator of heaven and earth sitting inside your house? Coba saudara bayangin anak Tuhan, juru selamat dunia, pencipta langit dan bumi, sekarang sedang duduk di rumah saudara. Luke chapter 10 verse 40 says, but Martha was distracted with much serving. Tetapi di Lukas 10 ayat 40 berkata, tetapi Marta terganggu sekali dengan sibuk melayani. Notice the word here, distracted. Perhatikan kata ini, terganggu atau biasa tuh gagal fokus. You know, Martha was not doing something sinful. She did not murder, she did not kill, she did not steal. Kita bisa melihat bahwa Marta itu sedang tidak melakukan dosa ya, atau dosa yang besar. Dia nggak membunuh, dia nggak mencuri. She was serving, she was preparing, she was welcoming Jesus. Tetapi Marta itu sedang melayani, sedang mempersiapkan segala sesuatu, sedang menyambut Yesus. But she became so focused on serving Jesus that she missed Jesus. Tetapi karena ia menjadi begitu terlalu fokus melayani, sehingga ia justru kehilangan Yesus sendiri. Sometimes we can become so busy doing things in the name of God, we forgot to even spend time with God. Terkadang kita bisa menjadi begitu sibuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, tetapi kita malah lupa untuk menyuangkan waktu bersama dengan Tuhan. Martha saw the dishes, the work, the responsibility, and the unfairness. Marta melihat piring-piring, pekerjaan, tanggung jawab, dan juga ketidakadilan. Listen to what Martha say. Tetapi kita dengerin apa yang Marta katakan. Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Marta berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Can you imagine just this one line, two person got accused. Coba saudara bayangin ya, hanya satu pernyataan ini, dua orang itu udah dituduh. Notice something, Martha did not only complain about the sister Mary, but she also questioned, you do not care. Perhatikan bahwa Marta bukan hanya komplain tentang Maria, tetapi Marta bahkan juga berani berkata, Tuhan gak peduli ya. That is what happened when we live on the first floor. Inilah yang terjadi ketika kita tinggal di lantai pertama. A myopic perspective can make us constantly question and become
doubtful of God's purpose. Perspektif yang sempit akan membuat kita terus-menerus mempertanyakan dan meragukan tujuan Tuhan. And we begin saying, God, if you care, this would not happen to me. Terus kita mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan peduli, hal ini seharusnya nggak akan terjadi. God, if you love me, you would have fixed all the problem before everything fell apart. Tuhan, kalau Tuhan sayang sama aku, Tuhan pasti sudah membereskan semuanya sebelum semuanya itu udah berantakan. But let us take a look at what Jesus answers to Martha. Tetapi mari kita perhatikan apa yang Yesus katakan kepada Marta. He said, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. First floor thinking magnifies small thing. Di lantai pertama itu suka memperbesar hal-hal kecil. One wrong sentence can steal your joy for the entire week. Satu kalimat yang salah dapat mencuri sukacita saudara selama 1 minggu. You know, someone did not greet you. You straight away think, oh, they don't like me. Saudara bayangin seseorang nggak say hi sama saudara, habis itu saudara berpikir, oh kayaknya dia nggak suka sama aku. And when we live on the first floor, we magnify people's opinion and minimize God's promises. Dan ketika kita tinggal di lantai pertama, kita memperbesar-besarkan semua pendapat orang lain, tapi kita memperkecil janji-janji Tuhan. We magnify what we see and forgot what God said. Kita memperbesar apa yang kita lihat, tetapi kita melupakan apa yang Tuhan katakan. Do you know the Israelite had the same problem? Apakah saudara tahu bahwa orang Israel juga memiliki masalah yang sama? When the 12 spies saw the promised land, 10 say, we were like grasshoppers in our own sight. Bangsa Israel, ke-12 pengintai itu melihat tanah perjanjian, 10 orang berkata, kami seperti belalang menurut pandangan kami sendiri. Can you see, friends? The giant did not say anything about them. Apakah saudara bisa melihat raksasa itu enggak pernah ngomong apa-apa tentang mereka? The Israelites said themselves. They say, we were, kita kelihatannya, we were like grasshoppers in our own sight. Not even in the giant sight. Ternyata yang bisa berkata seperti begitu adalah 10 orang itu. Mereka lah yang melihat diri mereka sendiri, yang memandang diri mereka sendiri seperti itu. Padahal raksasanya itu gak pernah ngomong kayak begitu. So the problem was not only the size of the giants, but the problem was also the size of their own perspective. Jadi masalahnya itu bukan hanya terletak kepada orang-orang raksasa itu, tapi masalahnya juga terletak pada cara pandang mereka. The other 2% saw the same land. 2 orang lain juga melihat tanah yang sama. Joshua and Caleb saw God's promise. Yosua dan Kaleb melihat janji Tuhan. You can see, friends, same situation, different floor, different perspective. Kita bisa melihat saudara, situasinya sama, lantainya berbeda, perspektifnya pun berbeda. Let us go higher. What about the 10th floor? Mari kita naik ke lebih tinggi. Bagaimana dengan yang di lantai 10? The 10th floor are what I call the questioning life season. Lantai 10 saya menyebutnya sebagai kehidupan yang mulai mempertanyakan dengan benar. Friends, spiritual growth begin when we stop simply reacting but start reflecting. Saudara-saudari, pertumbuhan rohani itu dimulai ketika kita berhenti bereaksi dan mulai merenungkan segala sesuatu. The first floor people will say, I feel it, therefore it must be the absolute truth. Orang yang tinggal di lantai pertama akan berkata, aku merasakannya, udah pasti itu benar. The 10th floor people say, I feel it, but let me bring it before God and ask what is true. Tetapi yang di lantai 10 itu akan berkata begini, aku memang merasakannya. Tetapi biarlah aku membawa perasaanku ini kepada Tuhan dan bertanya apa yang sebenarnya benar. The 10th floor represent a person who has learned to pause. Orang yang berada di lantai 10 adalah orang yang telah belajar untuk
berhenti sejenak. They do not immediately react, but they reflect. Orang yang seperti ini tidak akan langsung bereaksi tetapi merenungkan. Tell the one next to you, learn to pause. Katakan di sebelahnya, belajar untuk berhenti sejenak. You know, they do not immediately believe every thoughts that enter their mind. Saudara tahu orang-orang seperti ini tidak langsung mempercayai setiap pikiran yang muncul di dalam pikirannya. They do not immediately believe every feeling that enter their heart. Mereka tidak langsung mempercayai setiap perasaan yang masuk ke dalam hatinya. Every day they will bring their thoughts and heart before God. Setiap hari orang seperti ini akan membawa pikiran mereka dan perasaan mereka di hadapan Tuhan. Because maturity is learning what to do with those emotion and thoughts according to God's purpose and instruction. Karena kedewasaan adalah belajar bagaimana memperlakukan emosi itu sesuai dengan tujuan dan tuntunan Tuhan. You know, immature people react all the time. Saudara tahu orang yang gak dewasa itu akan bereaksi dengan cepat. But growing people pause before they respond. Tetapi orang yang dewasa akan mikir dulu sebelum merespon. An immature person say, I feel it so it must be true. Orang yang gak dewasa akan bilang, aku merasakannya, udah pasti benar. You know friends, feeling are real. Saudara-saudari, perasaan itu memang nyata. But do you know your feeling do not always provide an accurate account of reality? Tetapi apakah saudara tahu bahwa perasaan itu tidak selalu memberikan gambaran yang akurat tentang kenyataan? Because feeling can tell us what is happening inside us, but they cannot tell us what God is doing. Karena saudara, perasaan itu dapat memberitahu kita apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Tetapi perasaan tidak selalu memberitahu kita apa yang sedang Tuhan kerjakan. I'm going to give you an example. Saya akan memberikan contoh. Have you ever received a message and misunderstood the tone? Pernah nggak saudara terima pesan nih di HP terus salah nangkap nadanya? You already write very long explanation. Saudara udah ketik panjang-panjang, jelasin panjang-panjang. Especially from a wife to the husband. Khususnya buat para istri ke suami. And after that, you get one word reply. Habis itu hanya dapat satu kata balasan doang. Ya, Just membalas. one word. Hanya Okay. satu kata, oke. And suddenly your mind start wandering and working. Habis itu pikirannya udah kemana-mana. Or you try to WhatsApp your boss. Atau you, coba teks bosnya. you explain so many things. Saudara jelasin chat panjang-panjang. And worse still because my boss very busy right? Ya, apalagi bos itu kan biasa sibuk. Not even O and K, just K. Bukan hanya O, N, O dan K, tetapi K-nya doang. And suddenly your mind's traveling like, going crazy. Habis itu pikiran saudara itu entah kemana aja. You begin to wonder, are they angry with me? Habis itu mulai mikir tuh, oh Did I jangan-jangan offend them? marah nggak ya? Aku buat mereka tersinggung nggak ya? Why never put emoji, Kenapa nggak kasih emoji itu ya? Hawa. Gimana ya? Friends, before you know it, you have created a problem that they may not even exist. Saudara, bahkan tanpa saudara ketahui, saudara itu udah menciptakan sebuah masalah sendiri yang mungkin sebenarnya nggak pernah ada. The 10th floor people say, before I react, let me pause. Before I assume, let me think. A person that assume a lot is a person who never seek God. Orang yang tinggal di lantai 10 akan berkata begini, sebelum aku bereaksi, aku akan berhenti sejenak. Sebelum aku berasumsi, aku akan bertanya. Orang yang suka berasumsi adalah orang yang tidak pernah mencari Tuhan. The correct way should be before I respond, let me seek God's perspective first. Karena cara yang benar seharusnya begini, sebelum aku merespon, aku akan melihat cara pandang Tuhan terlebih dahulu. David is one of the greatest example of someone learning to rise higher. Kita bisa melihat contoh dari kisah Daud memilih untuk naik lebih tinggi. David experienced victory by defeating Goliath.
Kita tahu bahwa Daud mengalami kemenangan dengan mengalahkan Goliat. He became a king and then he worshiped God. But you know, David also experienced rejection, betrayal, fear, and loneliness. Daud menjadi raja, menyembah Tuhan, tetapi kita juga tahu bahwa Daud juga mengalami penolakan, pengkhianatan, ketakutan, dan kesepian. What made David different was not that he never struggled. Yang membuat Daud berbeda bukanlah karena Daud itu tidak pernah bergumul. Listen to this, especially ibu-ibu, okay? Dengarkan baik-baik khususnya untuk para mothers. What made David different was that he knew where and who he should bring his struggle to, not on the phone for 2 hours. Yang membuat Daud berbeda karena Daud tahu kepada siapa dan kepada siapa dan ia harus membawa pergumulannya, bukan telepon 2 jam. You curhat sama orang salah, you makin dibikin gila, I tell you. Ya, if you tell your story to the wrong person, you will be made crazy. Let us take a look what David did, okay? Mari kita lihat apa yang Daud lakukan. This is my favorite verse. Ini- Psalm 42:5. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God. Mazmur 42 ayat 5 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan." I love this verse very much because David was having a conversation with his own soul. Saya menyukai ayat ini karena Daud itu sedang berbicara kepada jiwanya sendiri. Did you notice David did not question God? Apakah saudara menyadari bahwa Daud itu tidak mempertanyakan Tuhan? He questioned himself. Tetapi ia malah mempertanyakan diri He sendiri. is saying to himself, "Hey David, why are you disquieted within me?" Dia bertanya kepada dirinya sendiri, "Hai Daud, kenapa engkau gelisah di dalam diriku? Hi David, why are you discouraged? Hai Daud, kenapa engkau membiarkan ketakutanmu menguasaimu?" David did not allow fear to control him. Daud tidak mengizinkan ketakutannya itu David mengontrol hidupnya. remember who God is. Daud mengingat siapa itu Tuhan. David did not deny his emotion, Daud itu tidak pernah menyangkal emosinya. but he refused to let his emotion controls him. Tetapi ia menolak untuk membiarkan emosinya itu mengontrol hidupnya. He kept questioning his feeling with God's truth. Why are you cast down, oh my soul? Tetapi ia terus-menerus mempertanyakan perasaannya dengan kebenaran Tuhan. Kenapa aku terus-menerus seperti begini? That is what I call spiritual maturity. Inilah yang saya lihat sebagai kedewasaan rohani. Do you know, friends, your first response is always your natural response. Saudara, respon pertama saudara seringkali adalah respon alami saudara. But your second response can be your spiritual response. Tetapi respon kedua saudara itu bisa menjadi respon rohani Your saudara. first response is like this. They hurt me. They offend me. Respon saudara yang pertama itu bisa begini, mereka menyakitiku, mereka menyinggungku. Your spiritual response can be, Lord, what are you teaching me from this pain? Tetapi respon rohani saudara akan seperti begini, Tuhan, apa yang sedang Tuhan ajarkan lewat kesakitan ini? Your first response is always, this is unfair. Atau begini, respon saudara pertama, ini itu gak adil. But your spiritual response can be, Lord, how can you use this for your purpose? Tetapi respon rohani saudara itu bisa menjadi begini, Tuhan, bagaimana engkau akan memakai semua ini untuk tujuanmu? Your first response always, no, it's too difficult. I cannot handle this. I cannot manage. Respon pertama saudara juga bisa seperti ini, oh ini terlalu sulit, aku enggak bisa menghadapi ini. But your spiritual response usually is like this. God's grace is sufficient for you. Tetapi respon rohani saudara seharusnya biasanya kayak gini, Tuhan,
kasih karuniamu cukup bagiku. Think about David facing Goliath. Everyone saw the same giant, the same size. Mari kita pikirkan tentang Daud dan Goliat. Semuanya itu melihat raksasa yang sama, ukurannya sama. The other soldiers saw a problem, a threat, a reason to hide. Tentara yang lain melihat Goliat itu sebagai isu, sebagai masalah, sebagai alasan untuk bersembunyi. David saw something different. Tetapi Daud melihat sesuatu yang berbeda. He said, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Tetapi Daud malah berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sehingga ia berani menantang bala tentara Tuhan yang hidup? Can you see the perspective here? Apakah saudara bisa melihat cara pandangnya? The soldiers look at Goliath and compare the giant, the big Goliath to themselves. Para prajurit memandang Goliat lalu membandingkan Goliat yang besar itu dengan diri mereka sendiri. But when David look at the giant Goliath, David compare the giant Goliath with God. Tetapi ketika Daud memandang Goliat yang besar itu, melihat Goliat yang raksasa itu, Daud malah membandingkannya dengan Tuhan. Same giant, different perspective. Raksasa yang sama tetapi cara pandang yang berbeda. The soldier asked, how big is this giant? Para tentara yang lain berkata, seberapa besar sih raksasa ini? David asked, how big is your God? Tetapi Daud justru bertanya, seberapa besar Tuhanku? The 10th floor is not where problems disappears. Orang yang tinggal di lantai 10 bukanlah tempat di mana masalahnya itu menghilang. The enemy was still there, the challenges were still there, but something changed. David's perspective changed. Musuhnya masih ada, tantangannya masih ada, tetapi ada sesuatu yang berubah. Dan cara pandang Daud itu berubah. But listen friend, God does not want us to remain on the 10th floor neither. Tetapi Tuhan juga tidak mau kita berhenti hanya sampai di lantai 10. The 10th floor is where we learn. The 10th floor is where we grow. Lantai 10 adalah tempat di mana kita belajar, lantai 10 adalah tempat di mana kita bertumbuh. But there is a higher place, Tetapi ada tempat yang lebih tinggi. the 100th floor. Dan itu adalah lantai 100. And it's called Dan itu dipanggil the penthouse. penthouse. What is the penthouse? Apa sih penthouse itu? Place where we begin to see what God sees. Tempat di mana kita mulai melihat apa yang Tuhan lihat. The place where we begin to know what God wants. Tempat di mana kita mulai melihat apa yang Tuhan mau. Colossians 3:2, the Bible clearly says, set your mind on things above, not on things on earth. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Paul is not telling us to ignore reality. Paulus sedang tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan kenyataan. And the 100th floor is not where problem disappear, but it is where God become bigger than everything else. Dan lantai 100 bukanlah tempat di mana masalah itu langsung menghilang. Tetapi lantai 100 adalah tempat di mana Tuhan menjadi jauh lebih besar daripada masalah kita. One of the greatest example of this found in 2 Kings chapter 6 verse 8 to 17. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 17. Do you know the story between Elisha and the servant? Apakah saudara tahu tentang cerita Elisa dan hambanya? What happened? Apa yang terjadi? The king of Syria was fighting against Israel. So this king was very wicked and he began to make lots of secret plan. Raja Aram itu sedang berperang melawan Israel dan raja ini sangat-sangatlah jahat sehingga ia mulai membuat rencana-rencana rahasia. And he prepared everything. He prepared the attacks. He arranged the ambushes. But every time Israel seems to know all their strategy, all the wicked plan. How come? Saking jahatnya, raja ini sudah menyiapkan semuanya. Serangan, mengatur penyergapan. Tetapi setiap kali rencana itu telah dibuat, orang Israel itu kelihatannya sudah tahu semuanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Do you know what happened? Apakah saudara tahu apa yang terjadi? Because God is the one who reveal all those strategy, all the wicked
plan directly to Elisha's ear. Karena Tuhan sendirilah yang menyatakan dan yang memperlihatkan semua rencana jahat Aram itu secara langsung kepada telinga Elisa. You can take a look, 2 Kings 6:11. The king became frustrated and said, "Who is among us for the king of Israel?" Raja Aram itu menjadi sangat frustasi lalu berkata, siapakah di antara kita yang memihak kepada Raja Israel? He thought there were spies hiding in their camp that revealed secretly to Israel. Dia berpikir bahwa ada mata-mata secara habis itu yang langsung menceritakan semua rencana jahat dia. And one of the king's servants came and talked to the king. "None, my lord, O king, but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the word that you speak, even in your bedroom." Tetapi salah satu hambanya menjawab, tidak ada ya Tuanku Raja, tetapi Elisa, nabi yang ada di Israel, memberitahukan kepada Raja Israel, bahkan perkataan yang Tuanku ucapkan di kamar tidur. The king realized, waduh, this Elisha, he even hear the word I spoke secretly in my bedroom. Akhirnya rajanya itu baru sadar, waduh ternyata Elisa bahkan bisa mendengarkan rencana jahatku yang aku rencanakan di tempat tidurku. Then after that he said, cannot. I cannot defeat Israel because God himself revealing my plan to Elisha. So he changed his strategy. Akhirnya raja itu bilang, oh nggak bisa nih, aku nggak bisa mengalahkan Israel karena Tuhan sedang memperlihatkan semua rencanaku kepada Elisa. He think if I capture Elisha, then Elisha cannot report to Israel anymore. Akhirnya dia mengubah strateginya dan dia berpikir, oh kalau aku menculik Elisa, seharusnya Elisa itu udah nggak bisa memberikan semua laporan tentang rencana jahatku. So he sent an army to capture Elisha, not a few soldiers. An entire army with horses, chariots, weapons, and they surrounded the city. Karena itu si Raja Aram ini mengirim prajurit, bukan beberapa prajurit, tapi seluruh pasukan, seluruh kuda-kuda, kereta-kereta perang, dan memberikan senjata untuk menepung seluruh kota hanya untuk menangkap Elisa. So you imagine this, okay? Coba saudara bayangin ini. The next morning, Elisha's servant woke up. He opened his eyes and he looked outside. Keesokan paginya hamba Elisa itu bangun, habis itu dia buka matanya dan dia melihat keluar. He saw the enemy everywhere. The city was surrounded. There is no escape. Dia melihat semua musuh itu ada di mana-mana, kota itu telah dikepung dan tidak ada jalan keluar. Fear immediately filled his heart. So he ran to Elisha and said, "Alas, my master, what shall we do?" That's in 2 Kings chapter 6 verse 15. Akhirnya karena ketakutan ia berlari kepada Elisa dan berkata, "Aduh Tuanku, apakah yang akan kita lakukan?" Dan ini tertulis di 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Friends, the servant was not foolish, but he was simply looking from the wrong floor. Saudara-saudara, hambanya itu bukan orang bodoh, tetapi hambanya itu sedang melihat dari lantai yang salah. He could only see what was visible, and what he saw created fear in him. Yang hamba ini bisa lihat hanyalah apa yang kelihatan oleh matanya, dan apa yang ia lihat itu justru menghasilkan ketakutan di dalam dirinya. Elisha lived on the 100th floor. Elisa itu hidup di lantai 100. Elisha did not panic, he did not run. Elisa enggak panik, Elisa enggak kabur. Elisha simply said, "Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them." Elisa justru berkata di ayat 16 di 2 Raja-Raja ini, katanya jangan takut. Sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Can you imagine the servant looking around and look at the boss, but boss, there were only 2 of us leh. Only you and me.
The Medan say, boleh. Coba sekarang saudara bayangin bahwa hamba itu lagi melihat sekeliling-kelilingnya banyak sekali musuh ya, terus bilang ke Elisa bosnya, bos kita cuma berdua aja. Kalau kata orang Medan bilang habislah. Then Elisha said, no, there are more that is for us than that is against us. Habis itu Elisa berkata bahwa enggak, masih ada yang lebih banyak yang ada bersama dengan kita. Then the servant looked outside again and he saw thousand upon thousand of soldiers. Habis itu hambanya lihat lagi keluar, wah itu ada ribuan tentara pasukan. Then he probably thought like this, Master, should we count again? Mungkin dia berpikir begini ya ke Elisa, Tuan, cobalah hitung lagi. Master, there are only two of us. Ni kan wo kan ni. There's no more other people leh. Tuan, cuma ada kita berdua aja. Aku lihat kamu, kamu lihat aku. Then he probably say this, Master, this is not faith. This is bad mathematics. Terus dia berkata kepada ini, Tuan, ini bukan iman. Ini namanya matematikanya salah. Gawat. Gak tahu hitung, But Elisha was not denying reality. He was seeing something greater than reality. Tetapi sebenarnya Elisa itu sedang tidak menyangkal kenyataannya. Elisa itu sedang melihat kenyataan yang lebih besar. You see, the servant had eyesight but lacked vision. Kita bisa melihat bahwa hamba Elisa itu punya mata tetapi kekurangan atau tidak memiliki visi. Eyesight see what is happening. Vision see what God is doing. Mata melihat apa yang sedang terjadi tetapi visi melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Eyesight see the enemy. Vision see God's army. Mata itu melihat musuh tetapi visi melihat bala tentara Tuhan. Eyesight see your mountains. Vision see God who created the mountains. Mata kita melihat gunung tetapi visi kita tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan gunung itu. What happened after that? Apa yang terjadi setelah itu? Elisha pray. Elisa berdoa. Lord, open his eyes that he may see. Elisa berkata, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Do you know, friends, we need to ask God, our eyes will be open. Saudara-saudari, mulai hari ini kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan mata kita. Because sometimes the greatest miracle is not when God changes our situation. Karena terkadang mukjizat yang besar bukanlah ketika Tuhan mengubah keadaan kita. But it is when God open our eyes and change our perspective. Tetapi mukjizat yang besar ketika Tuhan membuka mata kita dan mengubah cara pandang kita. What happened? Apa yang terjadi? The Lord opened the servant eyes and he saw mountains full of horses and chariots of fire surrounding Elisha. Tuhan membuka mata hamba itu dan akhirnya hamba itu bisa melihat bahwa gunung itu penuh dengan kuda-kuda dan kereta-kereta berapi yang mengelilingi Elisa. Friends, the servant perspective, we are surrounded by enemy and we are going to die. Hamba itu cara pandangnya itu berpikir bahwa aku dikelilingi oleh musuh karena itu aku pasti mati. Heaven's perspective say the enemy is surrounded by God. Tetapi cara pandang Tuhan itu adalah aku dikelilingi dengan hadirat Tuhan. Friends, do you want to know how to stay in the 100th floor? Saudara, apakah saudara mau tahu bagaimana caranya untuk tinggal di lantai 100? It is not achieved by ignoring problems, but it is developed by walking closely with God until His thought become greater than our fears. Bukan dengan mengabaikan masalah, tetapi perspektif cara pandang ini hanya bisa dibangun ketika kita berjalan dekat bersama dengan Tuhan sampai pikiran Tuhan menjadi lebih besar dari ketakutan kita. Isaiah 55:8-9 says, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. How do we live from the 100th floor?
Bagaimana kita bisa hidup dari lantai 100? First is through the word of God. Yang pertama yaitu melalui firman Tuhan. Psalm 119:18. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Mazmur 119 ayat 18 berkata, bukalah mataku supaya aku melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. You see, friends, David did not ask for more information, but he asked that, Lord, open my eyes. Coba perhatikan saudara, Daud tidak berdoa kepada Tuhan supaya mendapat lebih banyak informasi, tetapi Daud justru berdoa kepada Tuhan supaya matanya itu terbukakan. Because God's word does not only give knowledge, God's words give kingdom perspective. Karena firman Tuhan tidak hanya memberikan kita pengetahuan, tetapi memberikan kita cara pandang kerajaan Tuhan. Listen to this, friends. Knowledge of God without application puff up, become pride, and it is useless. Dengarkan ini baik-baik saudara. Jika pengetahuan akan firman Tuhan tidak ditemani dengan kerendahan hati, tetapi ditemani dengan kesombongan, maka kita akan melihat masalah itu akan lebih besar. But knowledge with application, with obedience, give you kingdom perspective. Tetapi ketika kita melihat pengetahuan firman Tuhan dan kita jalani dengan ketaatan kita, maka kita bisa mendapatkan cara pandang kerajaan itu. And the more we obey the word of God, it is easier to walk in His perspective and operating in His wisdom. Dan ketika kita memilih untuk selalu taat, akan lebih mudah bagi kita untuk terus berjalan dan melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Number 2, through gratitude. Yang kedua adalah melalui ucapan syukur. 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Friends, a complaining heart looks downward. Saudara-saudari, hati yang suka komplain itu selalu melihat ke bawah. It is always focused on what is missing, what is wrong, what others fail to do. Selalu berfokus hanya pada apa yang kurang, apa yang salah, apa yang gagal yang telah dilakukan orang lain. A grateful heart look upward. Tetapi hati yang bersyukur itu lihat ke atas. It remember what God has done, what God is doing, and what God has promised. Ia mengingat apa yang telah Tuhan katakan, apa yang sedang Tuhan kerjakan, dan apa yang sedang Tuhan janjikan. Number 3, through continuous growth. Yang ketiga, melalui pertumbuhan yang terus-menerus. Proverbs chapter 4 verse 7. Wisdom is the principal things. Therefore get wisdom. And in all your getting, get understanding. Amsal 4 ayat 7 berkata, hikmat adalah yang terutama. Karena itu perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Do you know a person who stop growing eventually stop seeing and stop understanding? Saudara, apakah saudara tahu seseorang yang berhenti bertumbuh pada akhirnya akan berhenti melihat dan akan berhenti untuk mengerti? Because growth expand perspective. Karena pertumbuhan itu akan memperluas cara pandang saudara. Spiritually we need to keep growing, keep learning, keep listening, and keep obeying. Secara kerohanian kita harus terus bertumbuh, terus mendengar, dan terus untuk taat. Christian walk is always progressing. Di dalam kerajaan Tuhan, ya, hidup kita itu selalu harus ada pertumbuhan. Immediately when you became stagnant, you actually backslided. Tetapi kalau saudara memilih untuk stop, berhenti hanya di situ-situ doang, saudara pasti akhirnya akan meninggalkan Tuhan. Keep allowing God to lead us to spiritual maturity by deadening our own flesh. Teruslah izinkan Tuhan untuk membawa kita kepada kedewasaan rohani dengan mematikan keinginan daging kita. And the key is this. Keep learning to question your own emotion and your own thoughts. Are those real? Are those godly?
Cara belajarnya itu begini, mulailah untuk selalu mempertanyakan perasaan dan pemikiran saudara. Apakah itu benar? Apakah perasaanku dan pemikiranku itu benar? Last point, which is number 4, through an eternal perspective. Yang keempat adalah melalui perspektif atau cara pandang kekekalan. I love this verse, 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. This is Paul writing. Paul experienced the most suffering in the ministry. He was rejected, he was misunderstood, he faced many hardships. Ini adalah tulisan dari Paulus, seseorang yang mengalami penderitaan yang paling hebat. Ia ditolak, ia disalahpahami, ia menghadapi banyak sekali tantangan di dalam hidupnya. Yet he called his troubles light affliction. Can you see that, friends? Namun si Paulus tetap menyebut semua penderitaannya sebagai masalah yang ringan. Bisakah saudara lihat? Light affliction. Masalahnya itu ringan. Because Paul was not looking from man's perspective. He was looking from the perspective of eternity, the kingdom's perspective. Paulus bisa berkata demikian karena Paulus tidak melihat dari cara pandang manusia, tetapi ia melihat dari cara pandang kekekalan. Inilah yang dimaksud dengan cara pandang kerajaan Tuhan. Friends, you know when you only see today problems feels permanent. Saudara, ketika saudara hanya melihat hari ini, masalah hari ini akan terasa seolah-olah itu udah bersifat permanen selama-lamanya. But when you see eternity, you realize this moment is not the whole story, including your suffering. It's not permanent, it's not eternity. Tetapi ketika saudara melihat dengan cara pandang kekekalan, saudara akan menyadari bahwa sebenarnya penderitaan ini bukanlah bertahan sampai selama-lamanya. Do you know what is eternity? Apakah saudara tahu apa itu kekekalan? Heaven and hell is eternity, and we will face either one depending on the choices we made here and now. Saudara, surga atau nerakalah yang sebenarnya bersifat kekekalan, dan itulah yang harus kita hadapi tergantung pada pilihan-pilihan yang saudara buat mulai dari hari ini. And make sure we choose wisely. Dan pastiin kita memilih yang benar secara bijak. Friends, the 100th floor is not reached by simply asking God to lift us higher. Saudara, lantai 100 tidak bisa didapatkan hanya dengan meminta Tuhan mengangkat kita lebih tinggi. But it is reached through a relationship with God where we listen, we learn, and we align our hearts with His will, living according to His purpose and be led by His Spirit. Tetapi lantai 100 hanya bisa didapatkan ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, di mana kita mau mendengar, belajar, dan menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Tonight, my question is simple. Pertanyaan saya malam hari ini sederhana. What floor are you living on? Lantai berapa saudara sedang tinggal? Are you living on the first floor? Apakah saudara tinggal di lantai pertama? Where every command controls your emotion. Di mana setiap komentar itu mengendalikan emosi saudara. Where every disappointment steals your peace. Di mana setiap kekecewaan itu merampas damai sejahtera saudara. Or you learning to live on the 100th floor. Atau saudara sedang belajar untuk hidup di lantai 100. Where you see God's presence, God's purpose, and God's promises coming to pass. Di mana saudara mulai melihat hadirat Tuhan, janji-janji Tuhan, dan tujuan Tuhan yang sedang tergenapi. Maybe today you came saying, Lord, can you change my circumstances? Mungkin hari ini saudara datang dan berkata, Tuhan ubahlah keadaanku. But today perhaps God is saying this to you. Tetapi mungkin hari ini Tuhan berkata kepada saudara, What about change the way you see
the way you behave and the way you think. Bagaimana kalau engkau ubah cara engkau melihat, berpikir, dan bertindak? Because when you see what God see, you respond differently, you think differently, and you will live differently. Karena ketika saudara mulai melihat apa yang Tuhan lihat, saudara akan merespon dengan cara yang berbeda, berpikir dengan cara yang berbeda. Do not let first floor problem keep you from 100 floor calling. Jangan biarkan masalah di lantai pertama menghalangi panggilan saudara untuk tinggal di lantai 100. Set your mind above. Izinkanlah pikiran saudara untuk melihat hal-hal yang di atas. I want to close with my personal testimony. Aku mau menutup dengan kesaksian pribadiku. I know what it feels like to be abandoned, Saya tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. but I refuse to stay on the first floor. Tetapi aku menolak untuk tetap tinggal di lantai pertama. A floor of bitterness, despair, self-pity, and clinging to someone who no longer wanted me. Di mana lantai itu penuh dengan kepahitan, keputusasaan, mengasihani diri sendiri, dan terus berpegang pada seseorang yang sudah tidak menginginkan aku lagi. Instead, I choose to embrace the kingdom perspective. Sebaliknya, aku memilih untuk memegang cara pandang kerajaan Tuhan. I took the lift to the 10th floor, Aku akhirnya naik lift ke lantai 10. and by God's grace, I kept going until I reached the penthouse. Dan dengan kasih karunia Tuhan, aku terus naik sampai ke lantai 100. Do you know, friends, in Indonesia for decades, many Christians have not been taught the full counsels of God's word regarding divorce and remarriage. Saudara-saudari, kita tahu bahwa di Indonesia selama puluhan tahun banyak sekali orang Kristen belum diajarkan seluruh kebenaran firman Tuhan mengenai perceraian dan pernikahan kembali. Some teach that a divorced person can never remarry even when they are the innocent victim of abandonment. Sebagian gereja mengajarkan bahwa seseorang yang telah bercerai itu tidak boleh menikah lagi, bahkan ketika orang itu adalah korban yang tidak bersalah karena ditinggalkan. Yet scripture teaches that divorce and remarriage are permitted under certain circumstances. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa perceraian dan pernikahan kembali diperbolehkan dalam situasi tertentu. Sadly, this misunderstanding has destroyed many lives. Sayangnya, kesalahpahaman ini telah menghancurkan banyak kehidupan. It has left innocent people burdened with guilt, shame, and condemnation. Kesalahpahaman ini membuat banyak orang yang tidak bersalah hidup dalam rasa bersalah, malu, dan penghukuman. Some even remain trapped in unhealthy situation, while others falls into sexual sin or choose to live together outside the covenant of marriage because they believe they have no God-honoring path forward. Sebagian terjebak di dalam situasi yang tidak sehat. Sebagian lagi jatuh ke dalam dosa seksual atau memilih hidup bersama atau kumpul kebo tanpa ikatan pernikahan karena tidak diizinkan untuk menikah lagi. You know, while some churches condemn innocent victims of divorce and abandonment, they continue to overlook or tolerate other ongoing sin within the church. Fornication is allowed, LGBT is allowed, adultery is allowed, even stealing members' money is allowed. Isn't that very strange? Sementara sebagian orang menghakimi korban perceraian dan korban yang telah ditinggalkan yang memilih untuk menikah lagi, tetapi mereka justru mengabaikan atau menoleransi dosa-dosa lain yang terus berlangsung di dalam gereja. Seks bebas diizinkan, LGBT diizinkan, bahkan mencuri uang jemaat
pun diizinkan. Bukankah itu semua aneh? And as a result of this kind of teaching, instead of bringing freedom through God's truth, this teaching has often placed heavy burden on those whom Christ desire to heal, restore, and set free. Dan akibatnya banyak yang tidak mengalami kemenangan melalui kebenaran Tuhan. Malahan pengajaran seperti ini justru mengikat mereka yang seharusnya dapat Tuhan sembuhkan, pulihkan, dan bebaskan. Church, many people have openly criticized me Saudara-saudari, banyak sekali orang yang telah mengkritik saya. secara umum. They say I was not worthy to be a pastor or even preacher because I am divorced and remarried. Mereka mengatakan bahwa saya itu tidak pantas untuk menjadi pendeta atau berkhotbah karena saya itu telah bercerai dan menikah lagi. Should I allow those accusations, those teaching that are taken out of biblical context to condemn me and cripple me emotionally and stop me from God's calling in my life? Haruskah aku membiarkan tuduhan-tuduhan itu dan bahkan ajaran-ajaran sesat itu menghukum aku dan melumpuhkan aku secara emosional sehingga aku tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan yang telah diberikan di dalam hidupku? No. Tidak. The answer is I refuse to stay on the first floor, Jawabannya adalah aku menolak untuk tinggal di lantai pertama. where every criticism echoes so loudly. Di mana setiap kritik itu terdengar dengan sangat jelas. I choose to live on the 100th floor in the penthouse. Saya memilih untuk hidup di lantai 100 di penthouse. And from that height, I see God's faithfulness, God's calling, God's truth, and God's restoration. Dari lantai 100 itulah aku bisa melihat kesetiaan Tuhan. Aku bisa melihat panggilan Tuhan. Aku bisa melihat kebenaran Tuhan. Dan aku bisa melihat pemulihan dari Tuhan. And the truth is this. Dan kebenarannya itu ini. Jesus thought that sexual immorality is a legitimate ground for divorce. Yesus telah mengajarkan bahwa perzinahan adalah alasan yang sah untuk perceraian. And Paul thought that when an unbelieving spouse abandoned the marriage and in some cases after committing sexual immorality, the believing spouse means the victim of the abandonment is no longer morally or spiritually accountable. And this passage shows that God provides both justice and grace. Paulus juga mengajarkan bahwa ketika pasangan yang tidak percaya meninggalkan pernikahan dan di dalam beberapa kasus setelah melakukan perzinahan, pasangan yang percaya artinya korban yang ditinggalkan tidak lagi terikat secara moral maupun rohani. Bagian firman ini juga bahkan menunjukkan bahwa Tuhan masih adil dan kasih karunia disediakan untuk orang yang menjadi korban. My prayer is that more Christian and churches in Indonesia will study God's word carefully and discover that some long-held beliefs have been shaped more by tradition, man's agenda, rather than the full counsel of the scripture. Doa saya adalah agar semakin banyak orang Kristen di Indonesia mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh secara utuh dan menemukan bahwa keyakinan yang telah lama dipegang ternyata lebih dibentuk oleh tradisi agenda manusia daripada oleh keseluruhan firman Tuhan yang mutlak. Friends, the higher you live,
the clearer you see. Saudara-saudari, semakin saudara tinggal, semakin jelas saudara melihat. So don't let people keep you on the first floor when God is calling you to the penthouse. Jadi jangan biarkan manusia menahan saudara di lantai pertama ketika Tuhan sedang memanggil saudara untuk tinggal di lantai yang paling tinggi. And today ask yourself, what floor are you living on? Hari ini tanyakanlah kepada diri saudara sendiri, di lantai berapakah aku sedang tinggal? It's time to go higher. Sudah waktunya untuk naik lebih tinggi. Can I invite you to rise? Saya mengajak semuanya untuk berdiri. And I want you to pray. And I want to pray for you as well. Dan aku ingin mendoakan buat saudara. Today, if you are making a transaction with God, if this is what you are saying, God, change my perspective. Kalau mulai hari ini saudara berbicara kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ubahlah cara pandangku. I want to see what you see. Aku mau melihat apa yang engkau lihat. And I want to go to the 10th floor and eventually to the 100th floor. Aku mau pergi naik ke lantai 10 dan akhirnya naik ke lantai 100. Change my eyes Ubahlah mataku and change my heart. dan ubahlah hatiku. If this is your prayer, Jikalau ini adalah doa saudara, can I invite you to put your hand where your heart is as a sign? taruhlah tangan saudara ke hati saudara sebagai tanda. Yes, Lord. Ya Tuhan, You look at your children. Engkau melihat semua You anak-anak-Mu. look at the hands that has been placed on their hand Engkau melihat semua tangan-tangan yang telah diletakkan di hati mereka as a sign. sebagai tanda. We want to see what you see, Lord. Kami mau melihat apa yang Engkau lihat Tuhan. We want to feel what you feel. Kami mau merasakan apa yang Engkau rasakan. We want to do what you want us to do. Kami mau melakukan apa yang Engkau menyuruh kami untuk lakukan. We don't want to stay Kami tidak mau tetap tinggal on the first floor anymore. di lantai pertama lagi. We don't want to be stagnant. Kami tidak mau hanya berhenti di situ saja. We choose to go higher with you. Kami memilih untuk pergi lebih tinggi bersama dengan-Mu. Bless us, Lord. Berkatilah kami Tuhan. Change us, O Lord. Ubahlah kami Tuhan. Transform us. Transform kami Renew Tuhan. us. Perbahurilah kami Tuhan. Open our spiritual eyes Bukalah mata rohani kami. so that we may see what Elisha sees. Sehingga kami dapat melihat apa yang dilihat oleh Elisa. We thank you, Lord. Kami bersyukur We Tuhan. trust you. Kami percaya kepadamu. We love you. Kami mengasihi-Mu. And we receive your grace. Dan kami menerima kasih We receive karunia-Mu. your healing. Kami menerima kesembuhan We dari-Mu. receive your Kami restoration. menerima pemulihan And dari-Mu. from today onwards, Dan mulai hari ini dan seterusnya, we will see different things. kami akan melihat hal yang berbeda. Most important, Dan yang paling penting, we will look up. kami akan melihat ke atas. We will see the things above. Kami akan melihat hal-hal yang di We will atas. change our earthly perspective Kami akan mengubah cara pandang dunia kami. to godly perspective and kingdom perspective. Dan mengubah ke cara pandang kerajaan Engkau We Tuhan. thank you. Kami bersyukur And in Tuhan. Jesus' name we Dan pray. di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.